Yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita ingin menganalisis inner conflict sebuah tokoh atau karakter di dalam sebuah karya sastra adalah pendekatan psychoanalysis atau psychology of literature. Tetapi sebenarnya untuk menganalisis inner conflict ini itu dapat digunakan berbagai macam lensa atau pendekatan, seperti sebut saja structuralism, no criticism, narratology, sampai feminism, bahkan Marxism. Hi everybody, welcome back to my channel. Nah, biasanya di video-video saya itu saya membahas mengenai berbagai macam pendekatan, berbagai macam teori, kemudian key concepts, penjelasan gitu kan, definisi tentang apa sih sebenarnya teori ini. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam sebuah karya sastra. Namun kali ini saya mau mencoba untuk membahas satu tema atau satu topik atau satu fokus di dalam penelitian, dan kemudian fokus ini itu dapat dianalisis atau diteliti itu dengan menggunakan teori apa saja yang memungkinkan gitu ya. Nah, di dalam video kali ini adalah inner conflict. Inner conflict, jadi konflik batin gitu ya, konflik batin di dalam yang terjadi di sebuah tokoh atau karakter di dalam karya sastra. Kan biasanya ada inner conflict ya, ada permasalahan yang ada di dalam diri dari si tokoh tersebut. Tetapi biasanya kalau kita membahas mengenai inner conflict itu larinya ke ranah psikologi atau psychoanalysis alam bawah sadar dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan berbagai macam lensa. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian karya sastra kita bisa menggunakan teori apa saja untuk membahas tema tertentu. Begitu. Jadi tidak harus menggunakan satu teori yang memang membahas khusus pada tema itu. Misalnya soal pertentangan class struggle, itu kemungkinan besar memang menggunakan Marxism, tapi ternyata pertentangan konflik itu juga bisa menggunakan teori-teori lain, misalnya sebut saja teori budaya atau teori yang menggunakan mengadopsi teori-teori ilmu sosiologi misalnya seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih detail, kita akan membahas dimulai memang dari psychoanalysis ketika kita ingin membahas atau menganalisis inner conflict. Nah, biasanya yang paling akrab itu adalah menggunakan psychoanalysis, maka akan dimulai dengan psychoanalysis. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu sebentar apa yang disebut dengan inner conflict. Jadi inner conflict ini biasanya didefinisikan sebagai struggle ya, atau perjuangan atau pertentangan psikologis batin yang dialami suatu karakter ya kan, atau suatu tokoh di mana di dalam dirinya itu ada hal-hal yang bertentangan, desires, beliefs atau motivations gitu. Nah, konflik ini bisa terjadi dari nilai-nilai yang bertentangan atau tekanan internal yang membuat suatu tokoh itu berkonflik pada dirinya sendiri. Jadi ada dilema moral, kemudian ada tekanan, stres gitu ya. Dan ini yang disebut dengan inner conflict ini adalah key element atau unsur kunci di dalam sebuah perkembangan karakter, dan nanti akan membentuk tindakan karakter, keputusan atau hubungan-hubungannya. Jadi adanya inner conflict inilah yang membuat sebuah cerita itu menarik, karena tokohnya akan mengalami berbagai macam pertentangan di dalam batin, di dalam kehidupannya, di dalam pribadinya, yang membuat dia memutuskan sesuatu atau tidak memutuskan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu. Begitu.
untuk kelanjutan ceritanya gitu ya. Nah, kita akan mulai, kalau kita ingin membahas mengenai inner conflict ini, bagaimana misalnya saya ingin memulai dengan menggunakan teori psychoanalysis. Nah, tentu saja ya. Di sini psychoanalytic theory delves into the subconscious mind and explores how inner conflicts, desires, and fears shape human behavior. Nah, kita bisa membahas menggunakan id, ego, superego. Jadi kita bisa melihat bagaimana tiga model ini ya, tiga model psyche atau kejiwaan dari Sigmund Freud ini mempengaruhi inner conflict di dalam suatu tokoh atau karakter di dalam sebuah karya sastra. Kita bisa melihat bagaimana id itu bertentangan dengan ego dan superego. Seperti kita tahu bahwa id itu adalah insting liar gitu ya, insting wild gitu ya dalam diri manusia, di alam bawah sadarnya. Kemudian ego itu yang rational ya, yang rasional, dan yang terakhir adalah superego atau bagian moral ya, yang alam bawah sadar manusia yang membuat seorang manusia itu bertindak atau berperilaku sesuai dengan acuan-acuan moral, nilai-nilai sosial, agama, dan sebagainya. Nah, tiga ini konflik, maka kita akan bisa lihat menggunakan teori psikoanalisis apa yang terjadi di antara ketiga ini, id, ego, superego, bagaimana cara bertentangannya. Kemudian defense mechanism. Characters may employ various defense mechanism seperti repression, denial, atau projection to cope with inner conflicts. Ketika terjadi konflik internal di dalam suatu tokoh, maka dia akan mengembangkan mekanisme pertahanan seperti represi, denial, atau projection. Nah, bisa dilihat sendiri lebih lanjut atau lihat teori saya sebelumnya di psychoanalysis gitu ya. Di situ ada penjelasan lebih mendetail. Kemudian juga ada unconscious desires and conflicts. Ini mengeksplorasi motivasi masa lampau dan tak sadarnya seorang karakter atau suatu tokoh gitu ya, dimana itu bisa melihat, jadi alam bawah sadarnya tentang memori masa lalu yang ditekan gitu kan, bahwa dia punya keinginan tertentu di masa lalu, tetapi nggak boleh, misalnya cita-cita jadi pilot begitu, tapi dilarang orang tuanya karena begini-begini, atau menjadi seniman dilarang orang tuanya, tidak diperbolehkan oleh lingkungan sosial atau oleh lingkungan agama, sehingga dia menekannya. Nah, itu muncul menjadi inner conflict di masa depan seperti itu. Kemudian juga bisa membahas symbolism and dreams. Dreams contain symbolic representation of unconscious desires and conflicts. Kita bisa lihat tokoh tertentu itu punya mimpi tertentu, di mana mimpi itu bisa dianalisis sebagai bagian dari alam bawah sadar yang muncul ke permukaan melalui mimpi. Dan di situ bisa lihat bahwa mimpi itu menunjukkan bahwa dia mempunyai inner conflict ya. Ada permasalahan konflik internal, konflik pribadi di dalam dirinya yang ditekan sedemikian rupa. Itu bisa kita bahas biasanya memang menggunakan psychoanalysis karena yang sangat dalam gitu ya, dan kena sasaran karena memang berhubungan dengan kejiwaan, psyche atau psychological state, keadaan psikologi begitu. Tetapi tentu saja tidak hanya itu ya, tidak hanya menggunakan psychoanalysis. Nah, apakah kita bisa membahas inner conflict dengan pendekatan lain? Tentu saja. Nah, saya akan coba untuk membahas satu persatu yang kemungkinannya sebenarnya bisa dikatakan banyak sekali teori-teori yang digunakan untuk membahas mengenai inner conflict. Pendekatannya seperti apa, lensanya dari mana. Nah, kalau bagaimana dengan menggunakan structuralism dari kacamata strukturalisme. Nah, structuralism itu kan berfokus pada identifikasi dan analisis struktur yang yang mengatur pemikiran manusia, budaya manusia, bahasa manusia. Harus ada struktur tertentu gitu kan. Nah, di sini cara menganalisisnya adalah dengan mengetahui keinginan, kepercayaan atau identitas yang saling bertentangan dan terstruktur di dalam sebuah narasi, dalam sebuah cerita. Misalnya begini, kita bisa mengaplikasikan binary opposition seperti good and evil, freedom versus constraint, yang mendorong terjadinya pertentangan batin
oleh seseorang. Misalnya begini, kita lihat bahwa di binary opposition itu kan membagi dunia itu menjadi dua bagian yang saling bertentangan, dan itu merupakan struktur baik dan buruk, kemudian lemah dan kuat, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa tokoh di dalam sebuah karya sastra itu punya konflik tertentu karena dia punya dua hal yang bertentangan ini. Misalnya dia hidup di keluarga, seorang tokoh hidup di keluarga yang strict gitu ya, yang tidak bebas. Kemudian dia terkungkung ya di dalam sebuah kehidupan gitu ya, di dalam keluarga misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, kemudian harus rapi, harus sopan dan sebagainya. Padahal dia punya keinginan yang lain yang sangat bertentangan, yaitu kebebasan, mau jadi musisi rock misalnya, rambutnya gondrong, yang mana itu menunjukkan bahwa dia ini dianggap tidak rapi kan. Nah, di sini kita bisa melihat apa sebenarnya yang membuat si tokoh ini mengalami pertentangan batin ini melalui struktur tertentu. Nah, struktur ini anggap saja kita menggunakan binary opposition. Bisa dicek juga video saya mengenai binary opposition, kemudian structuralism di konten-konten sebelumnya ya. Kemudian misalnya kita menggunakan inner conflict in narratology dalam teori narratology, di mana teori narratology itu memang fokusnya adalah di narrative atau cerita atau plot gitu ya. Di sini kita bisa menganalisis struktur dan fungsi dari narasi, termasuk bagaimana tokoh itu dikonstruksi, dibangun, dan bagaimana konflik-konflik tersebut digambarkan. Kita bisa fokus pada teknik vocalization, yaitu melihat perspektif cerita itu diceritakan oleh siapa, menggunakan narrative voice, narrative time, misalnya point of view dari siapa, orang pertama, orang ketiga gitu kan. Kita bisa melihat, kita bisa menggambarkan apa yang terjadi, kegaduhan apa yang terjadi di dalam diri seseorang, permasalahan jiwa apa, permasalahan batin apa yang terjadi. Kita bisa melihat ini di sepanjang cerita, apa yang terjadi kemudian digambarkan begitu ya, menggunakan narratology, dan mungkin ada pengaruhnya, apa pengaruhnya terhadap cerita, itu juga bisa. Nah, itu kita menggunakan narratology gitu. Kemudian masih kita bisa menggunakan di new criticism. Nah, new criticism seperti kita ketahui ini adalah teori atau pendekatan dalam penelitian sastra yang fokusnya pada unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra tanpa melibatkan unsur-unsur lain di luar. Maka sangat bersifat sangat bersifat teknis. Bersifat teknis yang kita maksud di sini adalah kita bisa membahas dari penggunaan bahasa, imagery, symbolism, kemudian irony, di mana kita bisa melihat dengan inner conflict ini dengan menggunakan literary devices dan literary techniques. Jadi murni kita memang bahas di situnya ya, bahwa simbolismenya apa, imagery-nya apa, penggunaan bahasa untuk menunjukkan bagaimana konflik internal dalam tokoh ini itu memiliki thematic significance atau memiliki signifikansi tematis terhadap karya secara keseluruhan. Ya, hampir sama kurang lebih dengan narratology, bahwa konflik ini itu sebenarnya membangun atau punya makna apa yang secara signifikan itu mempengaruhi karya itu secara keseluruhan. Begitu ya, ini inner conflict in new criticism. Lalu kita bisa menggunakan teori yang lain, teori yang apa ya, yang sepertinya kok jauh, kok kesannya tidak memiliki hubungan yang spesifik dengan inner conflict ketika kita menggunakan teori ini. Misalnya Marxism, karena Marxism itu biasanya berhubungan dengan ya class struggle, kemudian power, oppression dan sebagainya ya. Ekonomi dan politik gitu ya. Tetapi kenapa inner conflict yang spesifik kepada satu tokoh itu bisa menggunakan Marxism?
Nah, kita bisa bahas di sini. We might explore how the characters' internal struggles reflect broader societal tensions, power dynamics, and inequalities. This could involve examining how class, economic conditions, and social forces shape the character's desires, values, and conflicts, as well as how the character's agency is constrained or empowered by the social context. Jadi, jelas bahwa tetap menggunakan sudut pandang Marxism tetapi fokus pada satu tokoh. Misalnya tokoh tersebut mengalami inner conflict, itu berhubungan dengan class struggle. Ada dia misalnya dia adalah proletariat gitu. Misalnya kaum buruh gitu. Kemudian dia mengalami inner conflict misalnya karena dia punya keinginan untuk menyekolahkan anak sehingga anaknya itu bisa menjadi orang pintar dan akhirnya menjadi orang kaya dan bebas dari kehidupan yang tertekan semacam ini. Tetapi inner conflict-nya itu terjadi ya karena ada pertentangan atau karena ada permasalahan economic conditions, class conditions, social forces, kemudian penindasan, begitu kan? Di situ kita melihat bahwa ada keinginan-keinginan dia, nilai-nilai dia itu yang bertentangan dengan keadaan yang ada akibat dari power atau power dynamics, terutama karena dikuasai oleh orang-orang dari kelas atas, kaum elit, bourgeoisie gitu ya, yang membuat kehidupannya ya serba bermasalah, serba konflik ya, seperti itu. Nah, ini ketika kita ingin menganalisis sebuah tokoh, satu tokoh gitu, tetapi menggunakan kacamata atau lensa Marxism. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi memang permasalahan yang biasa Marxism kenal, yaitu berhubungan dengan ekonomi, politik, kelas sosial, pertentangan kelas dan sebagainya, begitu. Begitu juga ketika kita ingin membahas konflik satu tokoh, konflik inner gitu ya. Inner conflict itu menggunakan kacamata feminism. Di sini kita bisa melihat gender roles-nya, expectations and power dynamics contribute to the characters' internal struggles. Lebih enak, lebih sesuai gitu, appropriate atau fits gitu. Ketika kita menganalisis inner conflict dari tokoh perempuan. Di sini kita bisa melihat ada permasalahan gender identity, sexuality, agency, and the ways in which societal norms and expectations shape the characters' experiences and choices. Inner conflict seperti biasa yang bertentangan, bahwa seorang perempuan itu tidak boleh, misalnya dalam novel diceritakan di dalam sebuah karya sastra diceritakan bahwa tokoh perempuan ini punya keinginan yang besar untuk menjadi, anggap saja misalnya misalnya orang yang berpendidikan tinggi, ingin menjadi CEO, ingin menjadi pemimpin perusahaan, atau ingin bersekolah tinggi gitu intinya, mempunyai kehidupan yang lebih layak dibanding sekedar hanya hidup menikah kemudian memasak dan mengurus anak misalnya seperti itu. Tetapi karena kehidupan patriarki yang sangat kuat, budaya patriarki yang sangat kuat di latar belakang budaya tokoh ini, maka dia akan mengalami inner conflict. Nah, ini kita bisa melihat betapa konflik batinnya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat atau lingkungan atau society itu melihat gender identity, sexuality, agency, atau power dynamics, begitu. Gambarnya seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan adalah sebenarnya tidak perlu khawatir ketika ingin membahas satu tema atau satu fokus, itu kita dapat menggunakan berbagai macam teori, berbagai macam lensa. Lensa ini sebenarnya tidak membuat kita bingung harusnya, tetapi malah membantu kita untuk memfokuskan, untuk memberikan limitation pada analisis kita. Temanya mungkin tema yang akrab, friendship misalnya, tapi pendekatannya harus lebih spesifik agar tidak lari kemana-mana. Apakah kita ingin membahas simbolnya, apakah kita ingin membahas hubungan antara pertemanan itu dalam kerangka sosial berupa ekonomi, kelas dan sebagainya, maka kita menggunakan Marxism.
atau persahabatan antara laki-laki dan perempuan menggunakan gender study, atau berhubungan dengan budaya maka kita menggunakan cultural studies, ethnic studies, atau persahabatan antara misalnya novel klasik, persahabatan antara kaum kolonial gitu dengan kaum yang dijajah, kita bisa menggunakan postkolonialisme. Nah, semacam itu. Jadi temanya tidak bermasalah, tinggal kita tentukan lensa apa yang kita gunakan. Nah, lensa ini, teori ini akan membantu kita untuk melihat atau menganalisis sebuah karya sastra itu dengan lebih terfokus dan sebenarnya lebih mudah, ya, lebih mudah dan lebih tertata. Oke, so itu pembahasan kita hari ini ya. So this is the discussion for today. Thank you very much for watching and listening. Jangan lupa teman-teman, bila ada pertanyaan yang lebih lanjut mengenai apa saja, terutama video ini, silahkan saja komen di comment section, di bagian komen. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe, juga beritahu teman-teman untuk teman-teman yang lain untuk subscribe ke channel ini, sehingga saya akan dapat membuat dukungan teman-teman untuk membuat lebih banyak konten-konten yang berhubungan dengan sastra yang lebih menarik dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, juga karena saya memiliki grup Telegram, bila teman-teman tertarik untuk berbagi di sana, untuk mendapatkan berbagai macam informasi, sumber-sumber, kemudian juga metode, dan bahkan teman-teman juga bisa bertanya mengenai permasalahan yang teman-teman dapatkan ketika sedang menyusun penelitian, skripsi, paper, dan sebagainya di dalam sastra. Maka teman-teman bisa bergabung di grup Telegram saya. Caranya kirim saja ke email, beritahu saya bahwa Anda ingin bergabung, begitu ya, itu ke seriteorisastra@gmail.com, seriteorisastra@gmail.com. Nanti saya akan segera langsung balas dan kita akan berhubungan di situ, nantinya berkomunikasi di situ. Okay, everybody, thank you very much again one more time for your time and for your support to this channel, and I hope everything is okay, everything is fine with you there every day, and have a nice day, everybody. Thank you very much.